Hari ini kita masuk bulan Desember, bulan yang penuh kasih. Biarlah kasih Kristus menyinari setiap kita. Hati kami rindu akan cinta-Mu Tuhan. Hatiku rindu akan cinta-Mu. Hatiku haus akan kasih-Mu. Siramilah taman hatiku yang haus ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang haus rindu ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Panggil namanya, oh Tuhan Yesus. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Hatiku haus akan cinta-Mu. Hatiku rindu akan kasih-Mu. Siramilah taman hati yang haus ini, agar kasih-Mu terus bersemi di hidupku. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu terukir di hatiku. Nama-Mu terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia seumur hidupku. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia taat selamanya. Ku mau setia taat sampai mati. Kami mau setia, kami mau taat kepadamu
sampai menutup mata. In Jesus' name. Shalom Bapak Ibu terkasih, Pastor menyapa saudara-saudara yang ada di grup doa WhatsApp, grup doa Telegram, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, dan semua Bapak Ibu yang berkesempatan untuk menyaksikan video pelayanan ini maupun juga voice note daripada doa-doa yang kita sama-sama naikkan kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita dalam berkat Tuhan, hari ini kita masuk di hari pertama bulan Desember 2022. Bulan Desember bagi semua anak-anak Tuhan banyak mempersiapkan untuk Christmas, memperingati kelahiran Kristus lewat perayaan Natal. Pastor Andy ucapkan selamat mempersiapkan segala sesuatu, dan biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bulan Desember juga kita sangat banyak mendeklar tentang kasih. Apakah itu pelayanan kasih, bakti sosial, kunjungan ke panti jompo, panti asuhan, aksi-aksi di jalanan, membagikan nasi bungkus, bagi sembako. Puji Tuhan, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, Pastor sampaikan kembali bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan kami lakukan, kami emban saat ini, itu adalah pelayanan untuk semua. Pelayanan kami atas dasar kasih. Kami melayani bukan karena orang kaya atau orang miskin. Kami melayani bukan karena dia agama A atau agama B. Kami melayani karena kasih. Kiranya pelayanan kasih ini, pelayanan atas dasar kasih ini juga bisa kita sama-sama hidupin. Baik kita melayani dalam skop kecil keluarga, maupun melayani dalam skop lebih besar masyarakat, kantor, atau Bapak Ibu yang dipercaya amanah ya sebagai pejabat, atau Bapak Ibu yang percaya sebagai imam memimpin pelayanan, sebagai gembala sidang, gembala jemaat, hamba-hamba Tuhan, diaken. Biar Bapak Ibu sekalian kita senantiasa melayani karena kasih. Melayani tidak pilih-pilih. Melayani tidak membanding-bandingke. Melayani semua karena kasih. Nah, seringkali di dalam pelayanan ini, atau pelayanan yang kita lihat, atau pelayanan dalam organisasi, ya, atau di sekuler, pelayanan di dalam misalnya pemerintahan, tanpa sadar, tapi kalau kita merenungkan, ini adalah benar. Terjadi percekcokan, terjadi persaingan tidak sehat, bahkan satu dengan yang lain saling merusak, karena adanya ambisi. Ambisi itu bisa juga terjadi di dalam pelayanan. Nah, kalau kita mau merenungkan dengan rendah hati, biasanya banyak menyangkut makanan. Makanan itu tentang perihal hidup, makanan atau minuman, atau sandang papan pangan. Juga kadang-kadang kok suami istri ribut juga karena makanan. Banyak orang-orang menghalalkan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan karena bela-belain supaya dapat makan. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau ajar kita? Biarlah firman ini meneduhkan setiap hati pemirsa sekalian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yes, time for Bible. Puji Tuhan. Rame banget menyapa. Pastor sapa kembali. Yuk bersama-sama kita melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari
Roma 14 ayat 15 sampai 20. Ya, kita membaca satu bagian firman dari Roma pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Firman Tuhan, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, tuh kan, tentang makanan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Ingat, Tuhan mau kita hidup berdasarkan tuntutan kasih. Kalau temanya bicara soal melayani karena kasih, Bapak Ibu yang bekerja sekuler, bekerja dengan kasih. Bapak Ibu yang berbisnis dengan kasih. Jangan kita hanya selalu memikirkan untung-untung, apalagi untung besar. Saudara-saudaraku yang masih studi, belajar dengan kasih. Karena banyak orang bekerja, studi untuk masa depan, berbisnis, biasanya bahasa istilah demi kampung tengah. Kampung tengah isinya makanan. Tuhan Yesus mau kita mengerti bagian ini, Roma 14. Jangan kita menyakiti orang lain, jangan menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan. Kalau kita sampai menyakiti orang lain karena makanan, maka khususnya kita sebagai orang Kristen atau sebagai manusia yang percaya pada firman Tuhan Yesus, engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu. Karena Kristus juga telah mati untuk dia. Ayat 16. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu dibiarkan difitnah. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman. Lantas soal apa dong? Kita melayani, kita bekerja, kita studi, kita hidup soal apa? Iya jelas, kita harus sadar, hidup bukan hanya untuk makan. Bekerja, sekolah, melayani bukan hanya untuk cari makan, bukan hanya untuk makan. Jangan sekali-kali kita tetap tinggal dalam keadaan sebagai orang yang melayani, tetapi melayani untuk cari makan. Jangan lagi. Mungkin dulu pernah, mungkin kemarin masih iya, tapi mulai hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan datang. Melayanilah karena kasih. Jangan melayani untuk cari makan. Burung-burung saja Tuhan kasih makan. Jadi hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen, Bapak Ibu sekalian terkasih, jangan takut tidak makan. Kalau kita dapat amanah, dapat tugas sekolah, dapat kerja, dapat kepercayaan melayani, layanilah karena kasih, ojo karena dengki, apalagi dendam. Jangan ada namanya persaingan-persaingan yang tidak sehat hanya untuk cari makan. Kita melayani, menyampaikan kebenaran hidup. Jadi kebenaran itu bukan hanya di mulut, tetapi dihidupi. Yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang yang melihat dan mereka boleh merasakan.
Sehingga sukacita Roh Kudus dalam hidup orang benar bisa direalisasikan kepada setiap orang yang dia jumpai. Kerajaan Tuhan bukan soal makan dan minuman saja, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Dan itu semua dikandung dalam kasih. Pastor Andy sampai hari ini terus belajar melayani dengan hati-hati. Karena saya mau belajar melayani sesama, memberitakan kebenaran, menyampaikan dengan damai sejahtera, dan orang terima dengan sukacita, dengan tidak menjelek-jelekkan keyakinan orang lain. Saya tetap mau belajar melayani Tuhan dan sesama dengan tidak menyerang keyakinan orang lain. Saya tahu persis Tuhan memanggilku untuk membawa pelayanan damai sejahtera dan bukan pelayanan kacau, kekacauan, bukan. Memang saya belum sempurna, tapi saya mau belajar melayani Tuhan dan sesama. Ketika melayani sesama, saya akan mempergunakan bahasa kasih. Bisa nggak puji Tuhan sampai hari Tuhan tolong? Lantas sekarang pastor coba share tanya, bisa nggak sih Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama melayani dengan kasih, melayani karena kasih, melayani karena kasih. Kita tidak perlu menyerang keyakinan orang lain. Sampaikanlah kebenaran dengan kasih. Melayani bisa nggak Bapak Ibu sekalian, tanpa kita perlu menjelek-jelekkan keyakinan orang lain. Dalam komunitas terkecil, yaitu keluarga saja, kalau semisal suami istri beda perspektif dalam hal cara pandang tentang sekolah yang dituju anaknya, itu bisa cekcok, bisa ribut. Menurut istri, sekolah di Indonesia itu cukup bagus. Menurut suami, yang lebih mumpuni di luar Indonesia. Nah, itu kalau tidak ada kasih di sana, itu bisa ributnya panjang, bisa tahunan Bapak Ibu. Satu iman, satu atap, beda prinsip. Kalau tidak ada kerendahan hati karena kasih, itu bisa ributnya tahunan. Bagaimana kalau beda keyakinan, beda atap, beda agama? Renungkan hal ini. Pastor berdoa lebih banyak lagi Bapak Ibu memberi diri yang melayani dengan kasih, melayani dengan cinta kasih. Puji Tuhan. Karena ayat 18 kita diingatkan dari Roma 14, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Elohim dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, iya kan? Dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi kita melayani, semisal berbicara, biarlah kalimat-kalimat yang keluar dari lidah, mulut, bibir orang benar adalah kalimat-kalimat yang membangun. Yang membangun satu dengan yang lain. Yang mendatangkan damai sejahtera. Demikian pun suami-suami, biar menjadi suami-suami yang terhormat ketika dia mengeluarkan tutur bahasa yang sopan santun di keluarganya. Suami-suami jadi terhormat di mata istri, di mata anak-anaknya. Demikian pun orang tua, demikian pun istri.
Karena kalau kita di Balikpapan itu biasa istilah pakai lanti. Itulah akibat terlalu lanti mulutnya. Lanti itu apa ya? Kalau dalam bahasa Makassar itu kami pakai istilah capila dudu. Itu capila dudu bawanu. Jangan terlalu lanti mulutmu. Jangan terlalu ngomong itu nggak dipikir gitu. Misalnya tahun lalu ngomong nggak dipikir, tahun ini kita menjadi pelaku kan. Kadang-kadang orang itu sulit terlalu banyak air liur yang ditumpahkan, dia sulit menjilatnya. Itu kira-kira peribahasanya, ilustrasinya. Ya, tadi ada yang mengatakan lancang, lanti. Jangan terlalu lancang bicaranya. Hendaklah bicara itu dipikir-pikir dulu. Apakah saya bicara ini? Apalagi kalau kita bicara di medsos. Jangan asal ngomong, karena kalimat-kalimat itu bisa bersayap, bisa multitafsir. Maka kita harus betul-betul berbahasa yang santun, yang didengar oleh semua pemirsa. Pemirsa ini bukan dari gereja yang sama, dari gereja yang berbeda-beda, dan juga bukan dari agama yang sama, dari berbagai macam agama. Hendaklah kita yang didengar oleh orang banyak menyampaikan pesan-pesan yang mendatangkan damai sejahtera, dan yang mendengar bisa terbangun hidupnya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, karena kita perlu mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ayat 20, kembali. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Elohim oleh karena makanan. Melayani, ingat loh, karena kasih, bukan cari makan. Bapak Ibu ke gereja beribadah karena membalas kasih Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bukan ke gereja untuk bawa kalkulator, untuk hitung-hitungan. Kita bukan melayani pekerjaan Tuhan. Kita bukan ke gereja untuk cari makan. Jangan sampai engkau merusak pekerjaan Tuhan oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Yang menyangkut pekerjaan Tuhan, semuanya suci kudus. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Nggak mau. Pastor nggak mau, dan pastor nggak mau ajarkan itu. Tapi saya ajarkan, yuk, siapapun kita, Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan Yesus, kalau kesempatan melayani karena kasih. Kalau engkau dipercaya menjadi owner, menjadi pemimpin, menjadi manajer, bekerjalah, pimpinlah apa yang Tuhan percayakan dengan kasih. Kira renungan ini memberkati setiap kita. Saya percaya banget kalau kasih Tuhan itu sangat besar dalam hidup kita, sehingga kasih akan mengalahkan ketakutan. Kasih Tuhan dalam hidup saya dan Anda akan mengalahkan ego daging, ego manusia. Seringkali kita lemah, kita menjadi tawar hati, lantas imunnya turun, lantas menjadi tidak sehat, staminanya drop, karena kita dikuasai ketakutan. Tapi hari firman Tuhan datang, kasih mengalahkan ketakutan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat firman kasih. Terima kasih buat teladan kasih. Terima kasih buat penyediaan kasih yang Engkau sudah berikan kepada setiap kami. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian yang sudah menyaksikan, mendengarkan tentang kasih, firman kasih, kasih Tuhan. Dan sehingga setiap hati boleh berkesempatan, berkerinduan, mengambil keputusan untuk melayani atau hidup atas dasar kasih. Ketika ada orang salah, besar kasih kita untuk mengampuni. Ketika kita membimbing orang lain, besar kasih kita atas kepedulian kepada mereka. Ketika kita berkesempatan mendoakan orang-orang sakit,
besar kasih Tuhan dalam hidup kita, mengalir kesembuhan. Demikian pun juga seluruh pemirsa sekalian, ini nonton rame banget, ada sekitar hampir 6.000 yang sedang live streaming. Puji Tuhan, ketika saudara-saudara mendengar ini, saya percaya tangan kanan Bapak Ibu bisa tolong taruh di dada seperti ini. Setiap tangan yang ditaruh di dadanya, Pastor ini mendoakan kasih dari Tuhan Yesus mengalir, memenuhi setiap hati. Amin. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat sabda firman-Mu. Kami terima semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami sungguh saat ini merasakan betapa besar kasih Tuhan mengalir di hidup kami dan juga mengalir di setiap keluarga Bapak Ibu terkasih. Yes, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, masuk hari baru, awal Desember tanggal 1, hidup dengan kasih, melayani dengan kasih, belajar dengan kasih, memberi dengan kasih, membantu dengan kasih. Lope. Puji Tuhan, masuk hari yang baru, Sola Fide. Yes, Immanuel. Happy Desember. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Dadah.